Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Nggak nyangka Ibu-ibu jawabnya Masya Allah. Terima kasih banyak buat Teh Ruli dan juga para pengurus Majelis Taklim Nurun Nisa Bandung yang sudah mengundang. Masya Allah. Cimahi ya. Cimahi bukan Bandung ya Bu ya? Oh Bu. Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat, dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya ngobrol beberapa saat dengan Teh Ruli bahwa kajian yang bisa saya berikan ini yang disebut ilmunya ilmu kristologi ya. Kristologi itu makanan apa Bu? Bukan ilmu tapi mempelajari agama orang. Perlu nggak sih Bu mempelajari agama orang? Jangan nggak usah terlalu dalam ya Bu ya, tapi yang penting tahu. Nah, kristologi memang ini ilmu yang mempelajari agamanya Kristen. Kok cuman Kristen, yang lain gimana? Agama yang lain. Kenapa cuman Kristen? Karena Kristen agama yang memerintahkan, agama yang memerintahkan orang-orangnya untuk mencari orang atau jemaat lain gitu untuk masuk agama mereka ya. Kalau Islam kita cari orang nggak Bu buat masuk Islam? Iya juga dong. Islam juga cari orang untuk masuk Islam, tapi caranya beda ya. Kalau Islam hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Di Islam kita kenal yang namanya la ikraha fiddin. Di Islam kita kenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau teman-teman kita yang dari kalangan mereka, dari kalangan Kristen, itu memang mereka diperintahkan ada ayatnya. Ayatnya sampai disebut amanat agung. Ada yang tahu Bu ayatnya? Ngapain tahu ayat gitu Bu ya? Mendingan baca ayat kursi ya Bu. Oh Masya Allah. Tapi gini Bu, tujuan kita tahu sedikit tentang agama mereka, akidah mereka, itu supaya apa? Supaya ibu, keluarga ibu, anak-anak, saudara, kerabat kita jangan sampai jadi mudah dimurtadkan. Tujuannya cuma itu ya. Nah, kenapa pula kita harus belajar agama mereka? Karena di dalam agama mereka itu ada banyak sosok-sosok nabi yang dibahas dan diceritakan dalam Quran. Itu ya, ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kalau Nabi Yakub diceritakan, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Nah, cuman cerita-cerita Nabi yang di dalam Quran dan cerita-cerita Nabi yang di dalam kitab mereka ini ada yang sama, ada yang beda Bu. Ya, banyak juga yang beda. Nanti kalau Ibu tahu bedanya bisa kaget Bu. Kaget bener nanti kalau ya. Makanya kita harus tahu kenapa? Karena kisah nabi-nabi kita yang ada di dalam Quran juga ada di dalam kitab mereka, dan kadang-kadang mereka menggunakan itu untuk mengajak kita masuk agama mereka. Itu yang harus kita paham ya Bu ya. Makanya nanti kalau Ibu misalnya
dikasih buku, dikasih pamflet, dikasih brosur, dikasih bahkan sampai dikasih kitab mereka yang menggunakan nama-nama yang mirip yang kita tahu. Nah itu hati-hati ya, kalau bukan dari kalangan yang kita kenal atau Islam benar-benar kitab itu hati-hati. Contoh, ini saya bawa di depan saya nih Bu. Ini penting banget ibu-ibu ketahui supaya apa? Supaya ibu jangan mudah terjebak ya. Pernah lihat kitab begini Bu? Ini tulisannya apa nih Bu? Kebaca nggak teh? Tulisannya kitab suci Injil. Tulisannya Injil Bu di sini ya. Kalau ibu sering baca Quran, ibu pasti sering baca ada istilah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Betul nggak Bu? Kalau ibu didatengin orang dikasih kitab Injil gini, ibu langsung ingat di Quran juga ada Injil kan? Tapi kalau dikasih ini, apakah ini Injil yang dimaksud Quran? Tahu dari mana Bu? Hah? Nah, ini kan tulisannya kitab suci Injil. Ibu tahu dari mana? Ini bukan Injil yang dimaksud Quran. Taunya dari mana? Kalau belum pernah baca, ya kan? Kalaupun ibu sudah pernah baca, belum tentu juga tahu kalau ini pasti Injil yang dimaksud Quran. Belum tentu tahu juga. Kenapa? Karena ibu mungkin belum mempelajari ini kitab yang nulis siapa, ditulis di mana, siapa namanya, dari kitab apa gitu, ya. Karena Bu, di kitab ini ada nama-nama yang kita sering baca di Quran. Tulisannya apa? Ada ditulis apa? Silsilah Isa Al-Masih. Kan kita sering baca Bu di Quran, ya enggak? Nabi Isa putra Maryam juga disebut Al-Masih. Kita taunya Isa Al-Masih, betul? Di sini ada Isa Al-Masih. Nanti ada tulisannya lagi Zakaria. Ada lagi tulisannya Nabi Yahya. Terus di sini pakai istilah-istilah apa Bu? Ada Assalamualaikum, bahkan ada Insya Allah di sini. Ada Bu. Nah, kalau ibu nggak tahu asal usul kitab ini, bahaya nggak Bu? Nah, ya ini salah satu contoh. Sekilas nih Bu ya, kalau sekilas nih, mirip Quran nggak Bu? Mirip? Ya kan? Tulisannya apa? Kitab suci Injil. Jadi yang begini ini yang memang dibagi-bagikan ke rumah orang Islam. Istilah-istilahnya mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu, nggak belajar begini, resiko nggak Bu? Resiko. Ya di Bandung juga banyak. Saya beberapa kali sering berkomunikasi ya dengan teman-teman di Bandung, ada juga di Cimahi, orang-orang korban ya setelah didekati mereka masuk ke agama mereka, korban, ada yang begitu. Saya pernah lagi ceramah begini, tapi bukan di masjid ya, di sebuah tempat yang diadakan oleh Majelis Salim juga, ada ibu-ibu datang minta disadatkan ulang. Loh, kenapa Bu disadatkan ulang? Saya beberapa bulan yang lalu dimurtadkan oleh majikan saya. Dia kerja, mungkin kayak seperti toko gitu, terus diajak ke gereja. Akhirnya masuk gereja. Sampai begitu. Ya, jadi memang agama mereka di dalam sini ada ayat yang memerintahkan mereka, sebenarnya bukan memerintahkan orang Kristen, memerintahkan murid yang dianggap murid-murid Yesus. Pernah dengar Yesus Bu? Tahu Yesus Bu? Nah gini Bu, nah ini pentingnya belajar ilmu ini gini. Kita orang Islam taunya Nabi Isa alaihissalam, betul kan? Kalau di orang Kristen, Nabi Isa alaihissalam itu namanya Yesus Bu, Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus itu secara bahasa artinya sama dengan Isa Al-Masih. Ya, makanya mereka bikin kitab ini pakai nama Isa Al-Masih karena ini ditujukan untuk orang-orang Islam. Itu ya. Berarti kan niat ya Bu ya. Niat banget berarti kan kalau gitu kan. Nah,
Nah, ini buktinya gini Bu. Kalau kitab mereka yang dibawa sama jemaat mereka, di dalam kitab mereka yang dibawa ke gereja itu ya pakai namanya nama Yesus. Kalau yang ini buat orang Kristen. Tapi kalau yang buat orang Islam yang ini pakai nama Isa Al-Masih gitu. Ya. Nah, jadi tujuan saya bawa kitab-kitab ini ngasih lihat ke ibu supaya nanti ibu kalau di rumah didatengin sama orang ngasih ini, oh ibu udah pernah lihat gitu maksudnya, ya. Ya. Nah, ini yang sering dipakai oleh jemaat di gereja. Kalau yang di sini pakai nama Yesus Kristus, ya. Tapi kalau yang buat orang Islam, yang ini dan ini dua pakai Isa Al-Masih. Kalau ibu yang terima, ibu udah dengar kajian begini, kalau di rumah ibu nggak pernah lihat, nggak pernah dengar gimana? Itu yang bahaya, ya. Banyak, kemarin saya baru kedatangan orang dari Bandung juga, dia juga cerita dari waktu kecil rumah dia pernah didatangi oleh misionaris, ngasih buku, ngasih sembako, terus ada giniannya gitu. Ya, nah ini tujuan kita, makanya mendengar kajian seperti ini supaya ibu-ibu tidak kaget gitu ya. Itu tujuannya ya. Nah, sekarang dari istilah-istilah tadi ada satu lagi nih Bu. Nah, ini ada tulisannya apa? Kitab suci, Taurat dan Zabur. Kalau ibu dikasih ini, ibu langsung ingat di Quran kita juga ada istilah kitab Taurat dan Zabur, betul kan? Apakah ini kitab Taurat dan Zabur yang dimaksud Quran? Harus bilang bukan. Ya, harus bilang bukan. Saya mau kasih tahu ibu gini. Yang dimaksud dengan kata kitab dalam Quran, khususnya kitab Taurat, Zabur, Injil, itu artinya apa kitab? Apakah kitab itu harus berbentuk buku begini, Bu? Tulisan. Tulisan di mana, Bu? Di suhu. Zaman Nabi Musa belum ada kertas, Bu. Ya, zaman Nabi Isa juga belum ada kertas. Bisa macam-macam, bisa ditulis di kulit binatang, bisa di pohon, ya dan sebagainya. Tapi belum tentu harus berupa buku begini, ya. Memang kitab juga artinya bisa buku seperti ini. Tapi kitab Taurat dan Injil, saya mau kasih definisinya buat ibu-ibu begini ya. Kitab Taurat, Zabur dan Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak, Bu? Setuju. Wahyu bentuknya gimana, Bu? Wahyu gimana bentuknya? Firman. Bentuknya gimana, Bu? Bisa dilihat nggak, Bu? Nggak bisa. Jadi wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang langsung masuk ke dalam kolbunya Nabi. Bisa melalui malaikat Jibril alaihissalam, bisa langsung masuk kolbu Nabi, gitu kan? Nabi memberitahukan kepada kaumnya atau umatnya. Itu yang disebut dengan wahyu. Nah, wahyu yang ditulis baru disebut kitab. Tapi belum tentu harus ditulis. Nah, saya mau nanya nih. Saya mau ngetes nih ibu-ibu nih. Woi. Ibu-ibu pernah nggak baca di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Tidak. Kok pinter, Bu? Wih, Masya Allah. Ibu-ibu pernah nggak baca di Quran atau di hadis Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Injil? Tidak. Yakin, Bu ya? Ibu-ibu sering setiap minggu nih pernah nggak baca di Quran ada ayat yang artinya kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya? Nggak pernah, Bu? Yang ada apa? Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Berarti kitab Taurat, Zabur, Injil yang ditulis di dalam Quran itu dijanjikan dijaga nggak, Bu, sama Allah SWT? Taurat dan Injil? Tidak kan? Kalau tidak dijanjikan untuk dijaga, berarti ini pasti Taurat dan Injil yang dimaksud Quran atau bukan, Bu?
Satu ya. Yang kedua, di Quran surat Al-A'raf ayat 157 ya. Artinya mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, kalau ini di aku kitab Taurat, ini di aku kitab Injil, di sini ada nggak nama Nabi Muhammad? Saya sudah cari, ya, saya sudah cari di sini beberapa tahun, tidak ada. Kalau di sini tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Setuju Bu? Di Quran lagi ada di Quran surat As-Saff ayat ke-6. Diceritakan Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa nanti akan ada Rasul lagi yang akan datang bernama Ahmad, ya kan? Kalau cerita Nabi Isa alaihissalam berarti kan ceritanya yang di Injil. Kalau ini Injil yang dimaksud Quran, di sini ada nggak nama Ahmad? Ada? Nggak ada. Saya udah cari, ya. Karena di sini tidak ada kata Ahmad, berarti ini bukan Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat ke-6. Paham Bu maksudnya? Paham ya? Jadi jangan buru-buru percaya kalau ini Injil dan ini Taurat dan Zabur yang dimaksud Quran. Ini penting ya. Terus kalau ada orang yang nanya begini, di Quran kamu ada tulisan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Terus di mana kitab aslinya? Di mana Bu? Di mana kitab Injil yang asli? Di mana? Di rumah punya. Di Roma. Roma mana? Romawi maksudnya? Di Vatikan maksudnya? Nah, loh. Kalau ada yang nanya, di mana kitab Injil yang asli? Di Roma. Salah, Bu. Bukan begitu, ya. Tadi kan saya bilang, Taurat dan Injil itu hanya wahyu-wahyu. Wahyu-wahyu masuk dalam kolbu Nabi. Kalau nabinya sudah nggak ada, wahyunya kemana? Ya bersama nabinya gitu ya, bersama dengan nabi-nabinya, bukan di Roma ya Bu ya. Roma. Jadi kan tadi saya bilang kata kitab itu tidak harus berbentuk buku. Sekarang bukti lagi, ya bukti lagi. Di Quran surat Maryam ayat ke-30, ya. Dinyatakan qala ini Abdullah. Jadi Nabi Isa alaihissalam masih bayi di pangkuan ibunya, diberi mujizat yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bicara masih bayi. Ibu kalau dulu waktu ngelahirin anak masih kecil 1 bulan 2 bulan gitu bisa ngomong gimana Bu? Kaget gak Bu? Kaget. Nggak berani gendong lagi kali ya. Nah ini Nabi Isa alaihissalam masih bayi di pangkuan ibunya, membela ibunya dari tuduhan kaumnya yang menuduh ibunya berzina karena punya anak tanpa suami. Nabi Isa alaihissalam berkata, qala ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah memberiku kitab Injil. Ketika Nabi Isa masih bayi ngomong Allah memberiku kitab Injil, apakah itu buku yang jatuh dari langit? Bukan. Kalau bukan buku yang jatuh dari langit berarti apa Bu? Wahyu. Itu maksudnya. Ya, berarti firman Allah yang atau wahyu yang diturunkan kepada orang pilihan Allah, gitu ya. Wahyu isinya apa? Kalau ditujukan kepada kaum tertentu isinya apa? Berarti isinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan untuk kaum tertentu. Makanya hukum dan aturan tertentu untuk kaum tertentu yang untuk Bani Israel pada zaman Nabi Isa disebut Injil. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam disebut Taurat. Gitu Bu ya maksudnya ya. Paling jauh yang bisa kita imani
yang disebut kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam adalah apa? 2 loh batu. Pernah baca Bu di Quran? Ada kan? Nabi Musa alaihissalam memahat di 2 loh batu, kemudian ketika beliau turun dari Gunung Sinai melihat Bani Israel menyembah apa? Patung sapi, ya, patung sapi berhala disembah oleh Bani Israel. Oleh Nabi Musa alaihissalam karena dia marah 2 loh batu itu dihancurkan. Di Quran yang membuat patung sapi yang disembah oleh berhala yang disembah oleh Bani Israel itu siapa namanya Bu? Samiri, Masya Allah ya. Kalau di kitab ini siapa Bu yang bikin patung sapi? Nggak tahu. Nabi Harun. Bayangin Bu, seorang nabi diutus untuk kaumnya, terus dipaksa oleh kaumnya untuk bikin patung untuk disembah. Di sini diceritakan yang membuat patung sapi itu Nabi Harun, abangnya Nabi Musa. Kira-kira gimana Bu? Masuk akal nggak gitu? Nabi kok malah bikin patung untuk disembah gitu? Nabi kan diutus untuk memberitahu kaumnya untuk menyembah Sang Pencipta. Lah kok ini malah bikin patung untuk disembah kaumnya? Pantas gak Bu disebut Nabi? Maksud saya gitu. Nah, kalau ibu nggak pernah belajar ini, kan ibu nggak tahu tadi yang bikin patung di sini siapa, gitu kan Bu? Kita taunya di Quran Samiri. Masih banyak lagi yang lain nanti, ya. Contoh, jadi kalau begini, kalau ada pertanyaan, ya, tadi ditanya mana kitab Injil yang asli, kita jawab mudah. Itu bersama nabi-nabinya dan tidak harus berbentuk buku. Kalau ada yang bilang Quran itu menjiplak Bible, bahkan ada yang pernah datang ke tempat saya berani-beraninya ngomong 80% Quran menjiplak Bible katanya. Bener ya? Gimana Ibu kalau dengar begitu, jawabnya gimana Bu? Nah, kalau Ibu nggak pernah baca dan tahu isi ini, bagaimana Ibu bisa menjawab? Ya, karena Ibu nggak tahu isinya ini. Ketika ada orang ngomong seperti itu, Quran menjiplak Bible, saya malah cari orang Islam. Untuk apa? Untuk saya tes pengetahuan Qurannya. Caranya gimana? Caranya saya tanya, pernah nggak orang Islam baca di Quran ada Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Nggak pernah kan ya? Nggak pernah. Pernah nggak ibu-ibu baca di Quran Nabi Lut alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Nauzubillah muzalik ya. Nggak pernah kan Bu? Pernah. Nah tadi kan Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Harun. Nah tadi saya sudah cerita. Ibu nggak pernah baca Nabi Harun di Quran membuat patung sapi untuk disembah, karena di Quran yang membuat patung sapi adalah Samiri. Ya, 3 nih. Satu lagi. Pernah nggak ibu-ibu baca di Quran Nabi Daud alaihissalam berzina sama Binor? Tahu Binor Bu? Oh Binor. Nggak ada lah ya. Pernah baca nggak ibu-ibu Nabi Sulaiman alaihissalam di Quran matinya dalam keadaan musyrik? Nggak ada kan? Mosok Nabi mati dalam keadaan musyrik, gimana ceritanya? Ya kan? Pernah baca nggak ibu-ibu di Quran Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji menyalahkan Allah, kejam katanya? Enggak lah, taat malah ya, sampai selesai ujiannya ya. Nah, sadaqallahul. Nah, kalau di Quran tidak ada cerita begitu, sedangkan di sini ada nggak? Ada. Saya bisa ngomong begitu karena di sini ada cerita begitu. Nabi Nuh mabok anggur telanjang, Nabi Lut alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya, Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Daud berzina sama istri panglima tentaranya sendiri. Panglima tentaranya lagi perang. Daud di kerajaannya, sore-sore ngelihat perempuan lagi mandi, dipanggil, ditiduri.
Nggak taunya ketahuan ini istri panglimanya sendiri. Terus panglimanya pulang, dikasih surat untuk ditaruh di peperangan paling depan. Biar apa dong Bu kalau taruh paling depan? Nah, biar cepat mati. Bener mati. Begitu mati, istrinya dinikahi oleh Daud. Sampai punya anak gitu. Terus kemudian Salomo, anaknya Daud. Punya istrinya berapa Bu? Tahu nggak Bu di sini Bu ceritanya? Istrinya Salomo berapa tahu nggak Bu? 700. Bukan 7 ya Bu ya, bukan 70 ya, 700 di sini. Belum gundiknya Bu ya. Gundiknya berapa Bu? 300. Jadi kalau 700 tambah 300 berapa? 1000. 1000 kan? Kalau Salomo di sini ceritanya ketemu dengan istri atau gundiknya sehari satu, berarti setiap istri dan gundiknya ketemu Salomonya berapa tahun sekali berarti? 2 tahun lebih baru ketemu suaminya, ya. Yang disebut dengan Salomo atau yang kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, di sini diceritakan karena saking banyak istrinya, dia akhirnya meninggal dalam keadaan menyembah Tuhan yang disembah istrinya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gimana dong? Padahal di Quran kita sebut nabi loh ya, Nabi Sulaiman alaihissalam loh. Kalau di kitab sini tidak disebut nabi. Ya. Jadi bagaimana ceritanya Quran dibilang menjiplak Bible? Kalau di Quran nabi-nabinya tuh diceritakan semuanya maksum, bebas dari maksiat gitu. Di sini kok bisa seorang nabi meninggalnya dalam keadaan musyrik? Yang satu musyrik, yang satu bikin patung sapi untuk disembah. Gimana ceritanya Bu? Gitu. Nah, nabi-nabi diuji wajar nggak Bu? Wajar, ya kan? Tapi di sini diceritakan Nabi Ayub diuji mengatakan Allah itu kejam katanya. Gimana? Ya. Jadi karena ceritanya berbeda, berarti kalau begitu di dalam Quran, berarti Quran fungsinya apa kalau begitu? Pertama, Quran mempunyai fungsi musodik, membenarkan, ya, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel melalui Nabi dan Rasulnya. Yang pertama. Yang kedua, Quran juga sebagai Al-Muhaimin, batu ujian, pengoreksi, mengoreksi apa yang tadi diceritakan di sini di Quran dikoreksi. Ya. Yang ketiga, Quran punya fungsi apa? Menjelaskan, mubayyin, gitu ya. Jadi musodik, al-muhaimin, dan mubayyin, menjelaskan. Contohnya apa yang dijelaskan? Contohnya dijelaskan di Quran surat An-Nisa ayat 157. Nabi Isa alaihissalam wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubiha lahum. Artinya Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu ya. Jadi Quran menceritakan ulang nabi-nabi yang diutus, walaupun ditulis di sini, tetapi namanya istilahnya apa ya? Direhabilitasi gitulah namanya, ya. Nama baiknya direhabilitasi. Jadi tidak benar kalau Nabi Harun bikin patung sapi untuk disembah Bani Israel, tidak benar Nabi Daud berzina, tidak benar Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik. Nabi-nabi di dalam Quran semuanya apa? Maksum, terbebas dari maksiat. Bisa salah nggak? Bisa salah. Tapi kalau salah minta ampun, diampuni. Tapi bukan maksiat gitu maksudnya. Beda ya, salah sama maksiat itu beda. Nabi Muhammad SAW sendiri di dalam Quran aja ditegur ya, ketika bermuka maksam. Betul nggak? Ketika sedang bermajelis taklim, ada orang mendatangi, Nabi bermuka maksam aja ditegur. Apalagi sampai bermaksiat, tidak ada gitu ya. Jadi nabi-nabi di dalam Islam konsepnya semuanya maksum. Ini ya. Jadi ini harus tahu nih Bu bedanya. Kalau kita nggak tahu isinya kitab ini, bahaya nggak Bu? Nah,
ya. Tadi ada cerita-cerita begitu, kalau kita nggak tahu Quran menjiplak Bible, ibu nggak bisa jawab karena ibu nggak tahu isinya, gitu kan? Terus gimana kita penjelasan nih? Ibu nggak tahu jawabnya. Kalau nggak tahu jawabannya, nanti dirayu dengan sembako gimana? Nah, nggak apa-apa bu, kalau dirayu sama sembako nggak apa-apa. Saya ajarin bu, ambil sembakonya aja. Minyak goreng lumayan bu ya. Sekarang berapa minyak goreng ya bu ya? Nah itu ya, jadi kenapa kita penting mengetahui isi kitab mereka dan juga akidah mereka, ya. Ini saya nggak bisa ceritakan dalam waktu sejam 2 jam karena nanti akan ada tema-tema yang harus kita pahami, apa saja sih yang mereka percayai gitu, ya. Bagaimana sih sistem kepercayaan mereka, bagaimana mereka tahu Tuhan mereka seperti apa, bagaimana tahu mereka caranya masuk surga bagaimana gitu. Ini baru membicarakan kitab-kitab yang berbeda begini aja bisa butuh waktu 2 jam ini, ya. Saya belum keluarin semua nih apa perbedaannya gitu maksud saya. Nah, jadi kalau saya ingin memberikan kajian untuk kristologi ini, saya pengennya runut gitu. Runut itu artinya ada urutannya supaya ibu-ibu nanti pahamnya oh gini, oh gini, oh gini gitu. Kalau loncat-loncat takutnya nanti ibu bingung, belum pernah diajarin, belum pernah dikasih tahu, tiba-tiba sudah ngomongin yang lain gitu, takut masalah gitu ya. Nah, saya ingin makanya gini, saya ingin ibu-ibu punya akidah yang kuat dalam arti mengetahui kitab kita sendiri, tapi kita juga mengetahui posisi kitab orang, ya. Karena tadi ibu sudah saya tanya, ibu tidak pernah baca Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam pernah menulis kitab Taurat dan Injil, berarti ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Di Quran sudah dijelaskan ada nama Nabi Muhammad di dalam kitab itu, di sini tidak ada, berarti ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, ya. Ini penting, kenapa? Jangan sampai kita, ini mohon maaf kalau ada ustadz kita yang menyebut kitab sucinya Kristen dengan sebutan Injil, itu buat saya juga kurang tepat gitu ya. Bible aja sebutnya lah. Sekarang udah zaman modern, sebut Bible aja. Kalau sebut Injil, takutnya kita mikirnya Injil yang di Quran gitu maksudnya. Mereka mau nulis Injil ya biarin aja, kita jangan sebut ini Injil. Ini kitab mereka ya udah biarin aja. Tapi jangan sampai kita berpikir ini Injil yang dimaksud Quran gitu. Bukan gitu, ya. Saya bisa buktikan dari dalam kitab ini sendiri bahwa ini tidak pas gitu kalau disebut Injil. Karena di sini ada kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, yang menceritakan tentang Yesus. Sama orang Kristen itu disebut Injil. Tapi ada ayat yang berbunyi Yesus memberitakan Injil. Kalau kitab-kitab ini disebut Injil, terus ada ayat bunyinya Yesus memberitakan Injil, apakah itu maksudnya Yesus bawa buku ini di gini? Enggak mungkin gitu, itu maksudnya bukan begitu ya. Maksudnya Yesus memberitakan Injil berarti Yesus memberitakan wahyu yang dia terima dari Tuhan untuk bangsa Israel. Ya, banyak kesamaan juga Bu sebenarnya ya, banyak kesamaan antara kitab dan ceritanya Nabi Isa alaihissalam dan Yesus di sini memang banyak kesamaan. Kita mengenal Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang perawan suci yaitu Bunda Maria. Di sini juga Yesus lahir dari perawan suci Maria. Di Quran kita membaca Maryam sebelum hamil, sebelum mengandung, didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di sini diceritakan didatangi oleh malaikat Gabriel. Ya, nah nih ibu-ibu kalau nggak pernah dengar nanti kaget gitu ya. Tapi kalau dengar, kalau nanti ibu di luar atau di rumah dengar hal-hal seperti itu nggak kaget lagi. Oh iya, Kodondi udah pernah ngasih tahu gitu ya. Kalau kita taunya malaikat Jibril alaihissalam, di sini disebut malaikat Gabriel. Ya nggak apa-apa. Kita Maryam, di sini Maria. Tapi
walaupun banyak persamaan juga ada perbedaan. Kalau di Quran pernah baca nggak Bu, Bunda Maryam itu ibunda Nabi Isa alaihissalam tuh punya suami? Enggak, di sini ada suaminya, namanya Yusuf. Nah, tapi bukan Nabi Yusuf yang kita kenal, bukan. Orang pada zaman itu yang dianggap seorang duda, anaknya 6, umurnya 90 tahun, dijadikan suaminya Maria, ibunda daripada Yesus. Ibu ketawa. Ya, itu kan tradisi mereka Bu, nggak apa-apa, biarin aja ya, itu tradisi mereka. Karena gini ya, sebelum saya lanjutkan nih. Ibu-ibu pernah dengar nggak orang di luar Islam menuduh Nabi kita, ya, Nabi kita titik karena menikahi Bunda Aisyah? Pernah dengar? Pernah. Tahu nggak Maria yang diceritakan di sini ketika dinikahi oleh Yusuf yang umur 90 tahun, Marianya usia berapa? 12 Bu. 12 sampai 14. Tidak tertulis di sini, tapi ada tertulis di kitab sekunder mereka. Ini nggak masuk sini Bu. Ya. Di sini tertulisnya Maria usia 12 sampai 14 tahun. Masih anak-anak kan Bu? Mereka menggunakan hadis Bukhari tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah, dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun, pakai hadis itu menyerang Nabi, menyerang karakter Nabi, gitu ya. Tinggal saya tunjukin ini, Maria 12 tahun. Mau bisa nggak disebut sama dengan tuduhan mereka? Bahkan di sini diceritakan, sayang saya nggak bawa yang ada. Diceritakan di sini Ishak menikahi istrinya Ribkanya usia 3 tahun. Artinya menikahi 3 tahun itu bukan berarti langsung berhubungan ya, bukan. Artinya apa ya? Ditunangkan gitulah, ditunangkan. Nanti berumah tangganya kalau perempuan itu sudah datang bulan. Jadi artinya zaman dulu itu apa ya? Kalau Nabi kan juga dengan sahabat Abu Bakar kan sahabat yang paling baik ya. Supaya untuk mengikat sahabat itu lebih baik ya dengan cara menikahi anaknya, jadi besan atau jadi menantu gitu. Di sini Ishak menikahi istrinya Ribka ditafsirkan oleh rabi-rabi mereka usianya 3 tahun. Diceritakan lagi Daud yang tadi berzina sama Binor, namanya Betseba. Betseba itu kalau dihitung-hitung umurnya 7 sampai 9 tahun. Yusuf di sini diceritakan menikahi Maria yang usianya 12 sampai 14 tahun. Yang cerita buku ini. Tuh udah saya tanda-tandain tuh. Jadi kan saya kalau ngomong pakai bukti gitu. Sayang yang Ribka saya nggak bawa kitabnya karena tebel itu. Ya, jadi maksud saya kita harus tahu kondisi tradisi Islam, kita juga harus tahu kondisi dan tradisi mereka juga. Jadi supaya mereka tidak mudah menuduh kita. Gitu. Jadi kalau mereka menuduh, kalau ibu-ibu nggak tahu, ya ibu-ibu pasti nggak bisa jawab. Nanti ibu-ibu bisa beresiko murtad. Tapi kalau ibu tahu, mudah jawabnya Bu sebenarnya. Ya. Nah, persamanya apalagi? Di sini juga diceritakan Yesus mempunyai mukjizat, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Di Quran kita juga baca begitu persamaannya. Tapi, nah perbedaannya, kalau di sini diceritakan Yesusnya mati di salib, bangkit hari ke-3. Kok tahu sih Bu? Sering nonton saya kayaknya nih. Ya, mati disalib, bangkit hari ke-3, kemudian baru diangkat. Ya, diangkat kemana? Ke langit katanya. Kita di Islam membaca Quran surat An-Nisa, Nabi SAW tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi yang disalib siapa? Orang yang diserupakan. Ya, nah
Kalau yang diserupakan ini tinggal tergantung tafsirnya ulama kita. Ada yang menafsirkan itu namanya Yudas Iskariot. Ada yang menafsirkan itu murid Nabi Isa yang paling setia dan paling muda. Begitu tafsir. Tapi tafsir kita tidak perlu menggunakan tafsir sebagai dalil mutlak, tidak usah. Hanya sebagai referensi aja. Tapi kalau di sini Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, menyerahkan Yesus ke imam Yahudi. Sampai akhirnya Yesus salib, Yudasnya habis itu bunuh diri, gantung diri gitu. Nah, ada kontradiksi, ada yang cerita gantung diri, di kitab yang berikutnya diceritakan jatuh, isi perutnya terburai keluar. Jadi di sini juga ada kontradiksinya gitu. Menceritakan satu orang yang sama dengan dua cerita yang berbeda, berarti kan kontradiksi, Bu. Kalau di Quran ada kontradiksi nggak, Bu? Yakin? Ada yang bawa Quran? Ada? Coba buka Quran surat An-Nisa ayat ke-82. Nah, ini Ibu harus tahu benar nih. Di Quran ada kontradiksi nggak? Kontradiksi bahasa Arabnya apa, Bu? Ikhtilafan. Nah, coba. Nah, itu ada ikhtilafan. Itu ada ikhtilafan. Nah, tadi katanya nggak ada. Tadi saya tanya, di Quran ada kontradiksi nggak? Ibu kan bilang nggak ada. Itu ada satu kata yang ada. Artinya apa, Bu? Di situ ayat itu menegaskan, Allah menegaskan, kalau Quran tidak berasal dari Allah, pasti banyak pertentangan atau kontradiksi, Ibu ya. Tapi karena Quran berasal dari Allah, tidak ada kontradiksi. Nah, di sini ada nggak kontradiksi? Bukan ada, Bu, banyak. Karena banyak, makanya ini tidak mungkin murni firman Allah. Ya. Juga di sini juga ada ayat yang disebut dengan apa? Ayat tambahan, ayat sisipan, ada ayat pinjaman. Pinjam tapi nggak balik-balik gitu. Nah, saya sampai bawa kemana-mana, saya bawa ini. Ini ada ayat mereka, kitab mereka. Ini lebih tebal dari yang ini, ya kan? Kenapa saya bawa? Karena di kitab ini ada catatan kakinya. Catatan kaki yang menjelaskan setiap ayat yang ada di sini. Banyak ayat-ayat yang dijelaskan di sini, itu mereka berani tulis ayat ini tidak asli. Bahkan ada yang nulis ayat ini pasti tidak asli. Ada yang mau bisa bantu saya buktikan? Ada yang mau? Kalau saya ngomong begitu doang kan takutnya nanti sangkain asumsi gitu. Minta tolong siapa nih teh yang bisa bantu atau siapa? Di sini aja. Sebentar. Ini namanya kitab suci apa nih? Katolik. Ada tulisan begini apa teh? Tidak untuk diperdagangkan. Mikir satu lagi. Nah, ini buat bukti ya, buat ibu-ibu nih, biar tidak untuk diperdagangkan. Berarti orang jemaat Katolik pun tidak bisa beli kitab ini, tidak bisa beli di toko buku. Gitu. Ada pengantar dan catatan lengkap. Nah, catatan ini yang disebut dengan catatan kaki. Gitu. Ya, dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi kan, berarti kan? Ya. Harusnya resmi dong. Di sini ada sebuah ayat, Bu, yang dianggap sebagai bukti bahwa kitab ini mengajarkan Trinitas. Pernah dengar, Bu, Trinitas? Belum kok. Pernah beli di mana, Bu? Oh, pernah dengar tadi katanya. Mungkin dengar aja tapi tidak tahu kok bisa. Trinitas itu akidah orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan mereka satu, tapi punya 3 pribadi. Ya, ayat satu-satunya ayat yang mengajarkan Trinitas di dalam kitab ini
Ini yang udah saya garis merah nih, Teh. Tolong baca dari yang ayat 7 nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah itu ada catatan kaki di bawahnya nih, Teh. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam sorga sampai di bumi, ada keterangannya bagian ayat ini, coba Teh, tolong baca. Ya, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah baik dari Vulgata. Hapunten, kok tulisannya kecil banget. Perlu kacamata kayaknya nih. Aduh, hapunten. Masih bisa perjuang? Masih. Ya, sebentar. Bagian ini kiranya aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lain apa, Teh? Palsu. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Ibu yang ngomong ya, bukan saya. Makasih ya, Teh, makasih ya. Pasti tidak asli. Udah tidak asli pakai pasti lagi. Gimana dong? Banyak orang-orang Kristen dan Katolik yang datang ke tempat saya kasih lihat begini, mereka bilang, ini kitab apa kok saya nggak pernah lihat gitu. Nah itu tidak untuk diperdagangkan, jadi ini kitab untuk calon pastor. Ketika mereka baca seperti itu, ada yang setelah baca ditutup nangis, nangisnya lama juga, ada 10 menit nangis. Saya tanya, Mbak kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin sama gereja. Bukan saya ngomong ya. Nanti ada lagi anak pendeta datang ke tempat saya, buka ini, saya baca, ketika melihat diem, bengong. Kok ini pamungkas ini kok, kata gitu. Dan banyak yang setelah membaca ini bersahadat. Alhamdulillah ya. Jadi kira-kira 2 tahun belakangan ini di tempat kami dan di luar kurang lebih ada hampir 700 orang sudah bersahadat. Alhamdulillah ya. Nah, saya pakai salah satunya pakai ini, salah satunya gitu. Saya hanya ngajak mereka mikir. Saya nggak ngajak-ngajak masuk Islam. Ayo kamu harus masuk Islam. Enggak, saya cuma ngajak mikir, kamu baca sendiri. Kamu kan nggak bisa beli ini kan? Nah, saya kebetulan dapat. Banyak yang nanya, kondom itu dapat dari mana? Ada deh. Rahasia dong, gitu. Tapi yang penting kan resmi gitu. Tapi ternyata tidak hanya di sini, banyak sekarang. Kalau ibu-ibu pakai Android, bisa install aplikasi namanya Tafsiran. Nah, jadi nggak usah beli ini. Bisa install ya di aplikasi namanya Tafsiran, catatan kaki yang tadi Teteh baca sama persis. Nah, saya cuma nanya, kalau di sebuah kitab yang disebut kitab suci ada ayat yang tidak asli pakai pasti, bisa nggak disebut kitab suci? Saya cuma nanya gitu sama orang-orang Kristen, sama orang Katolik yang datang. Nah, ketika mereka berpikir, baru mereka nanya, terus kalau gitu gimana kok? Islam gimana? Quran gimana? Baru saya jelasin. Mereka terima, mereka jemput hidayah, mereka bersahadat. Itu aja. Nah, itu yang kami lakukan di yayasan kami. Jadi kami berdakwahnya caranya, kalau orang sono bilang agak lain gitu misalnya. Ya, agak lain. Tapi agak lainnya kan apa namanya nih? Menusuk hati kan, berarti kan kalau gitu kan? Langsung. Jadi saya kalau didatangi oleh kalangan mereka, yang saya buka kitab-kitab mereka semua. Kitab-kitab mereka dulu saya suruh baca,
saya suruh renungkan, saya suruh pahami, baru mereka bisa menilai gitu, menilai sendiri gitu. Saya nggak perlu menjelek-jelekkan siapapun, baca sendiri. Dan yang tadi dimaksud kontradiksi itu tidak hanya tentang masalah yang menceritakan satu orang yang sama dengan cerita yang berbeda, tidak hanya begitu. Tapi di dalam kitab ini ada kontradiksi yang begitu besar tentang apa? Tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Itu yang apa namanya? Tidak banyak orang Kristen yang paham gitu. Karena mereka taunya yang mereka sembah Yesus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Yang mereka tahu itu. Mereka tahunya dari mana? Dari pendeta mereka. Pendeta mereka tahunya dari guru-guru mereka. Begitu seterusnya. Tapi ternyata, nah ini ya, karena saya lebih suka mempelajari sejarah kitab itu tersusun dulu, makanya saya ingin di sini memberitahukan kepada ibu-ibu bahwa kitabnya Kristen ini separohnya, bahkan lebih nih. Ini kalau segini nih, yang saya pegang yang lebih tebal ini, separohnya apa 2/3-nya nih? 2/3-nya ya. 2/3-nya ini ternyata bukan milik asli orang Kristen. Tapi punya siapa? Punya orang Yahudi. Nah ya, kitabnya ada nggak? Ini saya bawa nih. Jadi saya nggak berani ngomong kalau nggak ada barbuknya. Makanya kemana-mana barbuk ini saya bawa. Ini kitabnya orang Yahudi. Yahudi ini, ya. Isinya ya terjemahan beda bahasa aja. Tapi bedanya kitabnya orang Yahudi ini ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Berarti kira-kira 5 abad sebelum Nabi Isa, ya. Di abad ketiga ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Oh, di bawah ada kitabnya. Baru di abad 4 Masehi terjemahan Yunani itu baru menjadi separohnya kitabnya orang Kristen yang ini. Tapi terjemahan yang Yunani itu terjemahannya ada yang diubah-ubah sama orang-orang Kristen. Yang ubah-ubah bapak-bapak gereja gitu. Bapak gereja Origen, Lucian, Hesesius mengubah-ubah terjemahan sehingga ketika menjadi ini disebut Perjanjian Lama, ini menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di dalam kitabnya orang Kristen yang disebut Perjanjian Baru. Ini yang tipis nih. Nah, kalau kita nggak tahu sejarah tersusunnya kitab mereka, kita susah berdialog atau berdiskusi atau berdebat dengan mereka. Tapi kalau saya punya buktinya, ini buktinya. Disusun di mana? Saya bisa buktikan dari dari website mereka sendiri gitu. Ketika saya bisa buktikan, nggak bisa nyangkal kan mereka gitu, ya. Terus ketika kita sudah bisa tahu di sini ada dua bagian kitab yang berbeda, ternyata di dalam Perjanjian Barunya orang Kristen pun ini juga banyak masalah, ya. Surat-surat mereka atau kitab-kitab yang ada di sini, ini pun sebenarnya boleh dikatakan ya di Perjanjian Baru ini kan total 27 surat. Saya ngomong surat supaya ibu-ibu paham nih. Di Quran kan kita taunya surat gitu ya. Kalau Quran berapa surat, Bu? 114. Ada yang 112 tadi bukan? Kalau di Cimahi 114 surat ya, Bu ya? Kalau di Cina berapa, Bu? Sama ya. Di Maroko berapa, Bu? Yakin? Ya, alhamdulillah yakin. Di Eropa sama. Di Australia sama. Nah, sekarang saya tunjukin sedikit, Bu ya. Yang ini punya Kristen Protestan. Ya, kenapa namanya Protestan? Karena dulu dibentuk dengan cara protes gitu.
Sebentar. Yang tebel ini punya Katolik. Kalau yang Protestan isinya 66 surat. Nah, saya pakai istilah surat nih biar ibu-ibu paham nih ya. Di Quran kan ada surat-surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Di sini juga ada yang disebut dengan surat-surat itu, ada yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya. Totalnya 66 surat di sini. Ini yang punya Katolik. 73 surat, beda 7. Kenapa beda 7? Dulu waktu agama Kristen Protestan berdiri abad 16 Masehi, pendirinya menolak 7 dari kitabnya orang Katolik gitu. Ya, alasannya karena dianggapnya itu sebagai hanya catatan sejarah, bukan firman Tuhan katanya. Ditolak 7. Yang 7 itu disebut kitab-kitab Deuterokanonika ya. Udah selesai belum Bu ini Bu? Belum. Masih ada nih. Ini kitab Kristen Ortodoks 78 surat. Jadi kalau tadi ini 66, Katolik 73, ini 78. Udah selesai belum Bu? Ini Kristen Ethiopia di Afrika 81 surat. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Bahkan kalau yang Ethiopia taunya Yesus kulit hitam. Ibu boleh cek di Google, tinggal buka Google. Yesus Ethiopia gitu. Yang nongol Bunda Maria dan Yesus anaknya berkulit hitam. Coba ibu ketik juga di Google, misalnya Yesus in China gitu. Gimana Bu kalau Yesus di Cina? Sipit. Kalau Yesus dan bundanya di Jawa gimana Bu? Pakai kebaya, Bunda Marianya. Ya benar. Benar. Jadi visualisasi dan kontekstualisasi orang tuh beda-beda di setiap negara tentang Yesus. Orang Ethiopia taunya Yesus kulit hitam, bukan pemuda, bule, ganteng, rambut gondrong, mata biru, hidung mancung. Beda begitu, ya. Artinya mereka punya gambaran sendiri gitu. Nah, tapi pertanyaannya, kalau jumlah suratnya aja beda, lah gimana ceritanya? Yang bukan firman Tuhan yang mana kan gitu? Berarti kan ada perbedaan pandangan tentang yang mana firman Tuhan, yang mana bukan. Kalau Quran Bu, di mana-mana di seluruh dunia tadi jumlah suratnya sama kan? Jumlah ayatnya sama nggak Bu? Jumlah ayatnya sama. Tapi sistem penomoran ayatnya mungkin ada yang sedikit berbeda. Sistem penomoran ayatnya, ya, pemenggalan ayat diberi nomor itu yang di negara-negara mungkin agak beda. Tapi jumlah ayatnya kan semua sama. Lah, ini Protestan 66 surat. Ini juga Protestan 66 surat. Jumlah ayatnya beda. Ya, sama-sama 66 surat, sama-sama Protestan, jumlah ayatnya beda. Yang di sini ada ayat, beberapa ayat yang tadi disebut yang dibaca tidak asli. Yang di sini ayat yang tidak asli itu tadi di sini nggak ada. Kenapa? Karena yang bikin ini tidak mau menerjemahkan dari naskah-naskah yang muda. Mereka maunya dari naskah-naskah yang tua gitu. Jadi makanya jumlah ayatnya di sini lebih sedikit daripada yang ini. Makanya di sini kalau yang tadi ayat tidak asli itu, contoh kalau yang mereka memuat semua ayat misalnya 20, 21, 22. Kalau di sini bisa loncat. Ayat 20, 21-nya nggak ada, tiba-tiba 22 gitu. Yang ini. Ya. Supaya jumlah total ayatnya sama, mereka mengakalinya dengan cara begitu. Nah, kalau begini caranya, kembali lagi pertanyaan kan, bisa nggak ini disebut sebagai kitab suci?
Dengan logika aja kan Bu ya, dengan logika mudah aja kan kita bisa mengatakan bahwa ini bukan kitab suci karena kita punya standar Quran. Betul? Tadi saya bilang Quran sebagai al-muhaimin, batu ujian. Batu ujian itu artinya apa? Standar. Ya. Kalau yang disebut dengan kitab suci itu ya harusnya berasal dari yang menciptakan langit, bumi dan manusia gitu. Bukan perkataan Nabi. Quran sabda Nabi bukan buku Quran. Hah? Bukan, semuanya firman Allah. Sabda Nabi di mana? Di hadis. Hadis saja nanti ada tingkatannya kan, sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu dan sebagainya. Itu aja ada tingkatannya. Nah kalau ini hadis apa kalau begitu? Karena yang tulis nggak tahu siapa. Khususnya yang untuk yang menceritakan tentang Yesus, 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini tidak ada nama yang mengaku aku bernama Matius nulis untuk siapa, nggak ada. Aku bernama Markus nggak ada. Jadi semua ilmuwan Kristen sendiri berani mengatakan yang menulis 4 gospel itu adalah bukan saksi mata langsung. Ya, pertama. Yang kedua, juga bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Kalau yang menulis Quran, yang menulis mushaf Quran, itu orang-orang yang pernah perang sama Nabi nggak? Pernah. Ya, pernah perang sama Nabi, pernah puasa bareng Nabi, pernah jalan bareng Nabi. Ibaratnya kalau zaman sekarang pernah ngopi bareng Nabi, itu ibaratnya. Tapi kalau yang di sini yang menceritakan tentang Yesus, yang 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini orang-orang yang ibaratnya tidak pernah ngopi bareng Yesus. Yesus yang ngomong Aramaik, mereka nulis dalam bahasa Yunani. Itu yang membedakan ya. Dengan kita mengetahui sejarahnya, tersusunnya kitab mereka, kita jadi imannya tambah kuat nggak Bu? Iman dan akidah kita jadi tambah kuat kan? Oh ternyata Quran itu jauh ya dari masalah-masalah seperti itu ya. Ibu-ibu kalau misalnya di Quran kan ada Quran yang ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Kalau ada nanti tafsir atau apa ya catatan kaki gitu. Nauzubillah munjalik, kalau ibu nemu misalnya di Quran ada terjemahannya, ada misalnya tafsir yang menyatakan ayat ini pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana Bu? Rasanya gimana? Rasanya sakitnya tuh di sini gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, karena Quran itu adalah murni firman Allah dan Allah sendiri yang menjanjikan untuk menjaga Quran, makanya Quran akan tetap terjaga sampai kiamat. Itu ya maksudnya menjadi perbedaan. Nah, ibu-ibu jangan salah sangka bahwa zaman sekarang misionaris itu kalau mau memurtadkan orang Islam, sekarang mereka banyak yang pakai ayat Quran. Emang iya? Emang iya? Mau dicoba nggak Bu? Mau dites nggak Bu? Nah, kalau yang lulus ujian, alhamdulillah nih. Ibu coba buka Quran. Nah, Ibu buka Quran. Surat Maryam. Surat Maryam. Surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-28. Tolong Bu dibacain. Ya ukhta Haruna. Ya. Ayat itu bercerita tentang Bunda Maryam ya. Oh diulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'asaw ma kana abuki imra'asaw wa ma kanat ummuki baghiya. Terjemahannya Ya, sekalian. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk, perangi, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Ayat itu ya Bu ya, menceritakan Bunda Maryam yang tadi saya cerita datang ke kaumnya bawa anaknya Nabi Isa alaihissalam. Dan Maryam dituduh berzina karena punya anak tanpa suami, gitu kan? Kalau orang Yahudi tradisinya berzina hukumannya apa? Rajam. Nah, di situ disebutkan Maryam disebut dengan sebutan ukhta Harun. Ukhta Harun kalau diterjemahkan saudara perempuan Harun. Ya, anggap aja nih Bu ya, anggap aja saya misionaris nih. Saya tanya sama ibu-ibu nih, itu yang dimaksud Harun siapa? Harun itu saudara? Saudara? Hah? Saudara kandung? Saudara? Iya, Harun itu siapa? Saudara kandung atau siapa? Nah, bukan Nabi Harun, bukan. mayoritas ulama Harun di situ yang dimaksud adalah Nabi Harun alaihissalam, saudaranya atau abangnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, sedangkan Nabi Harun alaihissalam dan Maryam itu jaraknya kan kira-kira 1300 tahun. Kenapa Maryam yang disebut saudara perempuan Harun? Karena Maryam ini kan, ingat ya kalau ibu-ibu baca Quran juga bahwa Maryam ditempatkan di istilahnya di Baitul Maqdis lah ya, di bait sucinya orang Yahudi lah gitu ya. Kenapa? Karena Maryam ini suku Lewi, salah satu suku dari Bani Israel. Di situ disebutkan Maryam saudara perempuan Nabi Harun gitu ya. Orang misionaris akan bertanya ke ibu-ibu, itu gimana ceritanya kok Maryam disebut saudara perempuan Harun, padahal Harun dan Maryam bedanya jauh sekali. Siapa yang bisa jawab Bu? Ibu, kok ibu pintar sih Bu? Ibu pintar di mana? Ya, itu memang artinya Maryam itu sebenarnya adalah keturunan daripada Nabi Harun sebagai suku Lewi, gitu. Karena hanya suku Lewi yang mengurusi bait suci. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad yang menceritakan sahabat Nabi bernama Mughirah pergi ke Najran, tempatnya orang Kristen di Yaman. Di tempat itu sahabat Nabi ditanya oleh orang-orang Kristen, kenapa di dalam Quranmu membaca wahai saudara perempuan Harun, padahal jarak mereka jauh sekali. Sahabat Nabi nggak bisa jawab. Dia pulang, dia lapor ke Rasulullah. Rasulullah menjawab apa? Tidakkah kamu beritahukan kepada mereka bahwa sudah kebiasaan Bani Israel menyebut seseorang dengan sebutan orang-orang soleh sebelumnya? Berarti artinya apa? Berarti artinya Maryam adalah keturunan Nabi. Ya, dapat hadiah nih Bu. Wih, alhamdulillah. Lumayan nih Bu, lumayan nih buat minyak goreng nih Bu. Mau lagi Bu? Mau lagi? Mau lagi? Nah, ini nanti ngetes pengetahuan Quran kita ya.
Langsung aja. Baik, nih. Ini salah satu cara mereka untuk apa? Untuk menggoyang iman ibu-ibu, ya. Salah satu cara mereka menggunakan ayat Quran. Contoh lagi. Ibu buka Quran surat Al Imran ayat ke-45. Ini mungkin agak panjang nih. Ya, siapa yang mau baca? Ada yang mau baca, Ibu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman-Nya darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, menggunakan ayat ini, misionaris akan berkata begini. Lihat tuh, di situ Isa atau Yesus disebut apa? Kalimatim, artinya disebut firman Allah. Terus di situ disebut terjemahnya apa? Yang terkemuka di dunia dan akhirat. Coba Nabi siapa lagi yang terkemuka di dunia dan akhirat? Karena dia terkemuka di dunia dan akhirat, makanya dia itulah Tuhan, gitu. Karena ada dunia dan akhirat terkemuka. Coba Nabi Muhammad disebut nggak terkemuka di Quran atau Nabi yang lain? Ada yang bisa jawab? Yakin Bu? Ada yang bisa jawab, Bu? Ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya nih. Yang satu lagi, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Sebentar kok, saya cari dulu. Nah, Ibu nggak terlalu jauh dengan konsentrasi, Bu. lumayan nih jawabannya. Kayaknya udah tahu tapi malu-malu. Ayo, coba. Ibu ada yang satu belakang? Ada dong. Ada? Coba. Nah, Boleh pertanyaannya diulang lagi, Pak Doni? pertanyaannya, siapa nabi-nabi di dalam Quran yang juga disebut sebagai terkemuka selain Nabi Isa? Nabi siapa? Ibu? Ayat berapa, Bu? Coba. Harus kasih ayat. Tahu Bu ayatnya? Nabi Ibrahim AS disebut terkemuka? Nggak tahu ayatnya. Yang tadi Ibu? Nabi Muhammad. Ayat berapa Bu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ada lagi yang mau jawab? Lumayan nih hadiahnya nih. Ayo Bu. Ada lagi? Belum? Ada? Oh iya, ada kok. Ini Ada. belakang. Siapa? Bentar kok. Coba. Nabi Muhammad, surah Al Imran ayat 45. Tuh. Ini lagi dibaca ayat 45-nya. Ayat 45 salah. Coba
Kira-kira Bu, kalau misionaris ketemu ibu di warung misalnya ngomong begitu, ya, terus ibu nggak bisa jawab, jawabnya gimana Bu? Kita kalau nggak tahu, kita tidak haram untuk bilang tidak tahu, ya. Bilang aja tidak tahu, nanti saya cari tahu. Nanti kalau saya sudah tahu, baru nanti saya kasih tahu. Gitu. Paham Bu maksudnya? Jadi kita orang Islam kalau tidak tahu itu tidak haram untuk bilang tidak tahu. Hah? Ada ayatnya Nabi Muhammad disebut terkemuka. Ada yang tahu ibu saya? Ayatnya disebut terkemuka nggak Bu? Kalau MC-nya atau pengurus nggak boleh. Bukan, oke? Waduh, ya udah, ayo, adek jawab. Nabi, ayatnya 33, kita lihat 33. 33 sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Gak ada terkemukanya. Apanya? Bukan. Ibu silakan. Aduh, surat udah bener ayatnya nomor yang kurang tepat Bu. Al-Ahzab 40. Al-Ahzab itu Quran surat ke-33 40. Belum tepat Bu. Ya. Belum tepat. Al-Ahzab ayat 21 kok. 51. 21. Oh 21. Kok Al-Ahzabnya bener ya? Belum juga. Aduh. Belum juga. Al-Ahzabnya udah bener nih. Al-Ahzabnya udah bener. Tinggal ayatnya nih. Ibu, ayat berapa Bu? Ali Imran 55. Al-Ahzab ibu, cluenya udah dapat 1 surah Al-Ahzab. Diurut 1 sampai berapa? Ini kalau diurutin dari ayat nomor 1 sampai habis dapat ini ntar salah satu nih. Al-Ahzab ayat 40. Salah, belum tepat. 1, 2, 3. Suratnya udah bener, Al-Ahzabnya udah bener. Al-Ahzab ayat 56. 56, kurang tepat. Ada kok sebentar. Berapa? Sebentar kok yang sampai 59. Kurang tepat juga. Aduh, sayang banget nih. Aku jawab ayat 59 itu tadi udah dekat banget itu. Ibu, ayat berapa? Hah? 21. 21 bukan juga. Tebak-tebak nomor ayat ini jadinya nih. tapi suratnya udah bener. Suratnya udah bener dan ini Al-Ahzab ayat 40. salah. Tadi udah jawab salah. ya sebentar kok Bukan. lagi disampaikan. Coba belakang. Suratnya udah bener, Quran surat Al-Ahzab. Ini lain surat Al-A'raf 35. Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa dan Isa. Bukan, salah. Ayat 6 salah, ayat 7 salah. Ini kalau satu-satu jawab tebak semua dapat ini ntar. Nabinya Nabi Musa. Betul. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Ayatnya Surat Al-Ahzab ayat 66. mana yang jawab? Masih? Oh itu ya. Nabi Musanya udah bener. Ayatnya berapa Bu? 66 salah. Aduh salah. Suratnya udah bener, nabinya udah bener, tinggal nomor ayatnya. Ayat 21. Nah, 69. Masya Allah, alhamdulillah. Dapat kok. Alhamdulillah, ini yang ibu ini. Tapi ibu itu juga jawabnya bener, Nabi Musa, bener. Berarti bagi dua dong.
Bagi dua ibu ternyata ya Allah. Nah, gini, Bu. Saya ingin menjelaskan. Kenapa jawabannya betul Nabi Musa dan kenapa ayatnya betul di ayat 69. Karena kalau kita kembali lagi, ya, coba Ibu perhatikan. Ya, punten, ibu-ibu bisa tenang ya, kita fokus ke kodam dulu. Saya jelaskan dulu nih. Kalau kita kembali ke Quran surat Ali Imran yang tadi disebut sebagai terkemuka, itu bahasa Arabnya apa? Coba Ibu yang tadi baca. Bahasa Arabnya apa Bu tadi Bu? Ditanya kodam. Untuk kata terkemuka, bahasa Arabnya apa tadi? Tadi ayat yang dibaca apa? Untuk arti terkemuka itu bahasa Arabnya apa? Wah, kayaknya kalau nggak bisa jawab ditarik kembali ya. Enggak, bukan Ibu itu yang tadi baca Quran, yang tadi baca, Ibu, bukan yang tadi Quran surat Ali Imran ayat 45. Tadi yang terjemahan terkemuka itu bahasa Arabnya apa? Nah, bahasa Arabnya apa? Quran surat Ali Imran ayat 45. Wajihan ya. Di situ kata terkemuka diterjemahkan dari kata bahasanya wajihan. Yang tadi Ibu jawab Quran surat Al-Ahzab ayat 69 itu di situ Nabi Musa disebut juga dengan bahasa Arabnya wajihan. Tapi terjemahannya menjadi apa? Terhormat. Tapi yang penting kan sama-sama wajihan. Betul nggak? Kalau terjemahan itu pilihan kata-kata. Tapi kalau kata aslinya, teks aslinya adalah wajihan. Jadi Nabi Isa juga disebut wajihan, Nabi Musa juga disebut wajihan. Gitu cara jawabnya. Ya. Jadi kalau mereka bilang, tuh cuma Nabi Isa yang disebut terkemuka, kita tanya balik, terkemuka bahasa Arabnya apa yang di situ? Wajihan. Kita kasih Quran surat Al-Ahzab 69, Nabi Musa juga disebut wajihan. Jangan sedih gitu. Itu cara jawabnya ya. Jadi insya Allah tidak ada yang namanya ayat Quran salah. Mereka yang bilang salah itu mereka yang tidak paham bahasa Arab, mereka tidak paham nahwu shoroh, mereka tidak paham kaidah bahasa Arab, mereka tidak paham tradisinya orang Arab, mereka tidak paham sejarahnya orang Arab. Biasanya begitu. Yang mereka andalkan apa? Terjemahannya gitu ya. Sekarang mau lagi Bu? Oh iya. Oh 20 menit lagi untuk tanya jawab. Oke. Kita coba satu lagi ya Bu ya. Coba satu lagi. Ibu buka Quran surat At-Tariq. Nah, Quran surat At-Tariq surat ke-86. Ya, ayat 5 sampai 7. 5 sampai 7. Tolong bacain. Ada yang mau baca Ibu? Silakan Ibu nih, mau baca ini. Mic-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Nah, di situ Ibu tolong bacain terjemahnya.
maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Oke. Ayat 5-nya, hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ayat 6-nya, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ayat 7-nya, yang dikeluarkan dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Anggap aja saya orang di luar Islam. Saya mau tanya sama ibu nih. Di situ ada kalimat, dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Emang air mani keluarnya dari antara tulang dada dan tulang sulbi? Tidak. Dari mana? Bukan. Berarti kalau itu Quran menulisnya dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, sedangkan air mani keluarnya bukan dari antara tulang dada dan tulang sulbi, berarti itu salah dong. Hah? Hah? Bahasanya kali Ustaz. Bahasanya mungkin Ada yang asli. Apa gimana? Konsumsi oleh manusia untuk laki-laki dari tulang sulbi, kalau untuk wanita Kan itu bilangnya air mani, Bu. iya. Oh. Emang air mani laki-laki keluarnya dari tulang sulbi? Saripatinya. Saripatinya. Kalau bukan dokter jelasinnya susah ya. Nah, tapi kalau saya jawab begini gimana? Berarti ini, hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu bukan air maninya, tapi bayinya. Loh, kalau bayi sebelum lahir adanya di antara tulang apa, Bu? Di antara tulang dada ibunya dan tulang sulbi ibunya kan? Bener nggak? Jadi yang dimaksud yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu bayinya atau manusianya. Boleh nggak begitu, Bu? Itu maksudnya. Ada nggak contoh? Nah, Ibu perhatikan di situ di ayat ke-7 ada kata yakhruju, ya kan? Kata yakhruju itu artinya yang keluar. Kita coba tes di Quran yang lain, di ayat-ayat yang lain. Kata yahruju itu kebanyakan dipakai untuk menerjemahkan yang keluar itu apa dan siapa. Ibu buka Quran surat Al-Hajj. Al-Hajj Surat ayat kelima. Al-Hajj ayat kelima. Quran surat kedua-dua ayat kelima. Yang menggunakan kata akar kata yahruju itu yang keluar biasanya yang diterjemahkan apanya gitu. Ayat 5. Ayat berapa? Sebagai apa, Bu? Bayi. Ada kata yahruju di situ? Nah, berarti pakai ya kata ya apa? Yahruju yang keluar bayi. Di Quran surat Al-Hajj ayat 22. Nanti ada lagi di Quran surat Al-Maidah ayat ke-22. Coba. Saya masih banyak nih contohnya. Ada di Quran surat Al-Maidah 22, 37, Al-Qamar 7, Al-Hasyr ayat 2, ayat 12, Al-Baqarah 257, An-Nahl ayat 78. Contoh-contoh ini Ibu nanti bisa catat, Ibu bisa cek. Kata yahruju yang dipakai di situ, akar katanya semuanya
Yang dimaksud keluar atau dikeluarkan atau yang mengeluarkan itu semua objeknya adalah manusia. Ya. Jadi yang di Quran surat At-Tariq tadi juga begitu. Jangan menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Memang kalau orang Indonesia membaca dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi, orang Indonesia yang biasa pakai kaidah bahasa Indonesia langsung mengartikan itu, oh berarti yang keluar dari antara tulang dada dan tulang sulbi itu adalah air maninya. Nah ini kan bahasa Arab, terjemahan kita jauh banget gitu ya. Bahasa Indonesia kosakatanya berapa Bu? Ada yang tahu? Paling banter 250.000 kosakata. Kasih diskon lah 500.000 gitu. Bahasa Inggris kosakatanya berapa Bu? 600.000. Kasih diskon lah 1 juta gitu. Bahasa Arab ada yang tahu Bu kosakatanya berapa? Banyak gitu. Ada yang pernah dengar berapa kosakata bahasa Arab? Cuman 12 Bu. 12 apa? 12 juta kosakata. Ya, bisa nggak dibandingkan 12 juta dengan 1 juta gitu? Tentu saja nggak bisa. Makanya kalau terjemahan itu hanya pilihan kata-kata. Ya, misionaris itu akan pakai terjemahan, mereka nggak pakai bahasa Arabnya. Makanya kita harus banyak-banyak mengaji gitu. Hal-hal seperti ini, ibu-ibu kalau nggak pernah dengar ketemu misionaris di jalan, gimana? Resiko kan, gitu. Ya, jadi ibu harus ngaji tentang hal-hal seperti ini juga, selain daripada akidah, fikih dan lain-lain. Ya Bu ya, Insya Allah semangat ya Bu ya ngajinya ya. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi kita belajar tentang kristologi, tentang ilmu Kristen, tentang ilmu posisinya Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen, kita juga harus paham ilmu yang namanya Islamologi. Ya, Islamologi itu adalah ilmu tentang seluk-beluk Islam, tentang seluk-beluk Quran. Jadi kita tidak hanya bisa baca Qurannya, tidak hanya tahu terjemahannya, tapi juga paling tidak kita tahu tafsirnya. Ada kajian tafsir, di sini ada ya. Nah itu juga penting ya. Jadi kalau di Quran kita tidak paham, kita harus baca tafsir. Ya. Jadi itu saja mungkin kali ini yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa saya sambung di sesi-sesi berikutnya. Kita sekarang sambung dengan sesi tanya jawab ya. Iya, baik. Baik, silakan. Ini ada 2 pertanyaan kok. Yang Ya. satu berbentuk tulisan dan via WA. Nah, satu lagi nanti ada ibu yang mau bertanya langsung ke Kodoni. Oh, baik. Pertanyaan, ibu punya anak angkat mualaf, terus ada yang menginginkan melamar untuk jadi calon istri tapi dia Nasrani. Ibu melarang atau tidak mengizinkan, apakah ibu bersalah? Karena laki-laki itu mau masuk Islam tapi tetap ibu tidak merestui, dan sekarang mereka sudah berpisah atau putus. Nah, sudah pisah kok ditanya lagi. Udah putus. Ini pertanyaan apakah ibu bersalah gitu ya, intinya kan begitu ya. Ketika calonnya tidak mau masuk Islam, ibu melarang, ibu tidak salah. Ya, tidak salah. Jadi zaman sekarang memang ini juga hati-hati nih Bu ya, ini masalah pernikahan ini memang sensitif juga nih. Karena di Quran kita juga membaca bahwa laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab, betul kan? Ini masih perbedaan pendapat lah. Walaupun saya tahu mayoritas ulama mengatakan bahwa Kristen yang sekarang itu masih bisa disebut ahli kitab karena kesamaan akidah, bukan kesamaan nasab. Tapi kalau saya dan mungkin sebagian yang lain mengatakan bahwa Kristen yang sekarang ini tidak bisa disebut sebagai ahli kitab. Ya, karena apa? Karena satu, perbedaan mazhab, dan juga Kristen ini sebenarnya
Bukan perbedaan nasab, dan juga mereka ini sebenarnya bukan murni yang disebut dengan Nasrani. Kalau Nasrani yang di dalam Quran itu kan yang disebut dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari satu daerah yang namanya Nazaret gitu. Makanya disebut Nasrani. Kristen itu sekte yang timbul sendiri gitu, bukan berasal dari Nazaret, timbul sendiri, tapi mereka punya akidah yang sama dengan Nasrani yang menyimpang gitu. Ya, jadi Nasrani ada yang lurus, ada yang menyimpang. Setelah kejadian penyalipan, menurut Ibnu Abbas, Nasrani atau Hawariun itu terbagi menjadi 3. Satu Yakubiyah, satu Nestoriyah, satu lagi yang disebut dengan Muslim. Nah, jadi karena Kristen dan Nasrani sendiri, di Quran pernah disebut Kristen nggak Bu? Nggak pernah kan? Yang disebutkan Nasrani kan? Atau Nasoro? Ya. Jadi karena Kristen ini tidak bisa disebut sebagai punya nasab sampai ke Bani Israel, buat saya Kristen-Kristen yang kita kenal sekarang ini tidak bisa disebut sebagai ahli kitab, gitu ya. Lagi pula kalau kita baca di Quran surat Al-Baqarah ayat 221, mau laki-laki Muslim, mau perempuan Muslim itu tidak boleh menikah dengan kaum musyrikin. Betul nggak? Coba tolong bacain Bu. Walaupun konteksnya ayat itu mungkin untuk kaum Quraisy, tapi pertanyaan saya, di pandangan Islam, kalangan Kristen itu kaum musyrikin bukan? Musyrikin juga gitu. Ya, jadi ibu yang tadi melarang anaknya untuk menerima calon yang tidak seiman, jelas ibu tidak salah. Ya, jelas ibu tidak salah. Tapi karena sudah putus ya sudah, berarti kan nggak jadi ibu ya. Yang kedua, Bu, silakan. Izin saya bacakan. Ya. Assalamualaikum Kok Dondi. Saya Islam dari lahir tapi belum memahami atau mentadaburi Al-Quran. Sekarang saya baru ingin belajar bagaimana dan harus mulai dari mana. Dan sekarang saya seorang ibu, bagaimana cara memberikan pemahaman tentang Islam melalui Al-Quran, sedangkan saya sendiri belum sepenuhnya faham, agar anak saya terhindar dari bujukan murtad. Mangga kok silakan dijawab. Masya Allah. Jadi kalau mulai dari mana ya, mulainya dari mana? Dari Iqra. Ya, baca. Maksudnya gini, maksudnya dia berarti anaknya belum bisa baca Quran berarti ya? Iya dong. Iya dong. Maaf ya kok. Kalau belum bisa baca Quran ya Iqra berarti kan. Sekarang sudah banyak metode lah ya. Tidak cuma Iqra, kan banyak sekarang metode-metode baca Iqra. Tapi maksudnya gini, ketika kita mau memahami Quran, seperti yang tadi saya bilang, ada tafsirnya. Ya, baca tafsir. Baca tafsir. Nanti sumber hukum di dalam Islam itu ada berapa Bu? Sumber hukum? 2. Apa aja? 3. Al-Quran. Al-Quran. Hadis. Ijma ulama. Satu lagi? Qiyas. Ya, ada 4. Urutannya jangan sampai berubah nih. Jangan sampai juga ada yang dihilangkan gitu. Ya. Ini jangan sampai lepas dari ini. Kalau di Quran tidak dibahas, cari di hadis yang sahih loh Bu ya, bukan hadis maudhu ya. Nanti kayak ini hadis yang nggak tahu siapa lagi yang nulis gitu. Di hadis sahih tidak dibahas, cari di ijma ulama. Di ijma ulama tidak dibahas, dengan qiyas. Itu aja. Itu untuk memahami Quran. Jadi maksud saya, kalau tadi menerima pertanyaan, menerima tuduhan, nggak bisa jawab, baca tafsir. Pertama baca tafsir. Di tafsir nggak ada, cari di hadis sahih. Cari guru atau WA saya gitu aja. Ya. Intinya kita dalam mempelajari Quran juga jangan mempelajari sendiri, jangan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri nanti gurunya siapa? Setan. Saya ngomong-ngomong saya setan dong. YouTube, gurunya YouTube. Artinya marga saya tan gitu.
Ya, saya nama Dondi Tan. Tan itu marga, marga bahasa Cinanya sei, jadi saya Dondi setan. Bukan Saiton, Bu, ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, karena waktunya sudah habis kok. Oh, sudah habis? Iya, betul. Oke. Ada satu lagi, boleh yang itu? Oh, boleh. Siapapun, mana yang benar? Ustadz, izin Ustadz. Saya punya tetangga Ustadz. Suaminya muslim, istrinya non muslim, dan anak-anaknya pun ikut istrinya. Dan suaminya ini ikut sama komunitas saya tahsin. Dan dia mulai umur 50 tahun baru membuka Al-Quran, dan sekarang dia udah mahir membaca Al-Quran. Dan pertanyaan saya Ustadz, bagaimana ya caranya Ustadz untuk, kayaknya suaminya itu orang mengerti lah Ustadz, suka lihat-lihat YouTube gitu apa gitu. Nah itu kan perkawinan tidak sah ya Ustadz ya. Nah pertanyaan saya itu bagaimana caranya mengasih tahu lah gitu Ustadz. Mungkin seperti itulah Ustadz menjelaskannya supaya dia tuh perkawinannya tuh supaya sah gitu loh Ustadz. Terima kasih Ustadz. Pertama-tama saya bukan Ustadz, Bu. Saya ini masih prostat, nah masih proses jadi Ustadz. Tapi mengenai pertanyaan Ibu tadi, mereka menikahnya dengan cara apa, Bu? Nggak mungkin. Pernikahan pasti hanya dengan cara satu agama, entah pakai Islam atau pakai agama yang kurang tahu, ya. Baik. Yang jelas gini Bu, di dalam Islam sebenarnya nggak cuma Islam Bu, seluruh agama di Indonesia ke-6-6-nya melarang nikah beda agama, ke-6-6-nya ya Bu ya. Negara juga melarang pernikahan beda agama, undang-undangnya nomor 1 tahun 74. Di dalam hukum Islam, kalau pernikahan terjadi dengan orang yang tidak beriman, maka secara otomatis terhitung zina. Udah gitu aja. Saya juga beberapa kali didatangi sama ibu-ibu dari kalangan Islam. Dulu ketika menikah sama suaminya masuk Islam. Sudah berapa bulan atau sudah punya anak, suaminya kembali ke agama lamanya. Hidup berpuluh-puluh tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Ya, mohon maaf, kalau udah begitu terhitung zina. Udah gitu aja. Hah? Apanya? Ya anak itu berarti anak di luar nikah kalau udah begitu. Itu kalau udah, nah itu kalau kasusnya yang laki-laki yang muslim. Kalau yang muslim perempuannya gimana? Berarti anak itu tidak berhak bapaknya tidak berhak jadi wali anak itu. Udah gitu. Ya. Pernah juga dulu ibu-ibu datang ke saya. Anaknya sudah hamil 6 bulan Bu, pacarnya Katolik, disuruh masuk Islam nggak mau, nanya saya, ya sudah, kalau calonnya nggak mau masuk Islam, ibu harus melarang dia menikah dengan calonnya. Itu yang benar kalau sesuai dengan hukum Islam. Lebih baik anak itu tidak menikah, lebih baik anak itu melahirkan tanpa suami. Itu masih lebih baik daripada menikah dengan yang tidak seiman, gitu Bu. Ya Bu ya. Nah, nanti kalau ibu nanya bagaimana cara ngasih tahu mereka pernikahannya bagaimana, jawabannya begitu aja Bu, simpel-simpel aja. Tapi nanti kalau ada yang nanya, ini biasanya pasti ada yang nanya begini, bagaimana caranya ngasih tahu orang tua, saudara yang ternyata beda agama, khususnya agama Kristen. Nah itu insya Allah nanti kita bahas di Ya, sesi mungkin jawabannya berikutnya. bisa Ya, sesi selanjutnya kok. Baik, alhamdulillah. Belum jawab. Mangga, mungkin bisa langsung ditutup aja sama Ko Dondi. Atau udah mau ditutup? Cukup? Ditutup sama ini? Tutup aja ya. Ya. Baik. Kalau begitu, saya mengucapkan banyak terima kasih ya buat ibu-ibu yang di Majelis Taklim Nur Nisa ini
semuanya keren-keren ya, Masya Allah ya. Cuman tadi sayangnya hadiahnya cuma 2 yang keluar tadi. Nanti insya Allah ditambah lagi ya. Nah, saya hanya bisa mendoakan buat ibu-ibu yang hebat-hebat di sini nih, supaya kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya. Dan saya juga berdoa supaya kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT ya. Dan yang terlebih lagi kita berdoa supaya kita semuanya dilindungi dan dijauhkan dari api dan asap neraka ya. Amin, amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.